Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our video kelompok 13 PIE yang beranggotakan Novita Rahmania, Arif Abdul Rashid, dan Naura Asabila Busti. Yang kami hormati Bapak Dr. Subhan Ajrin Sudirman MA selaku dosen pengampu psikologi kognitif. Baiklah, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang psikologi kognitif khususnya di bagian kreativitas. Kreativitas menurut Guilford adalah berpikir divergen, yaitu aktivitas mental yang asli, murni, dan baru yang berbeda dari pola pikir sebelumnya dan menghasilkan lebih dari satu pemecahan masalah. Sedangkan menurut Supriyadi, kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada. Yang pertama, berpikir divergen dan konvergen. Berpikir divergen mengacu pada kemampuan untuk menghasilkan berbagai ide atau solusi yang berbeda dari satu masalah atau situasi, menekankan variasi, fleksibilitas, dan aspek out of the book, sehingga banyak menghasilkan alternatif. Berpikir konvergen mengacu pada kemampuan menyusun ide atau solusi yang berbeda menjadi satu jawaban yang tepat, bentuk pemikirannya lebih logis dan sistematis, seperti pada pemilihan universitas. Yang kedua, berpikir lateral dan vertikal. Berpikir lateral, pendekatan yang lebih kreatif dan seringkali tidak konvensional dalam pemecahan masalah, melibatkan berpikir di luar otak atau nalar dan mencari solusi tak terduga, seperti mencari cara yang lebih efisien untuk mengatur waktu harian. Berpikir vertikal, pendekatan logis dan terstruktur dan dalam memecahkan masalah atau mengambil keputusan, seperti mengikuti resep makanan untuk membuat suatu hidangan. Yang ketiga, sensitivitas, sinergi, dan serendipitas. Sensitivitas dalam konteks psikologi kognitif mengacu pada kemampuan individu untuk merespon dengan cepat dan tepat terhadap perubahan atau stimulus, berhubungan dengan sejauh mana seseorang dapat mendeteksi perbedaan informasi yang telah diterima. Sinergi mengacu pada interaksi positif antara komponen mental atau proses kognitif yang bekerja sama secara lebih efisien daripada yang bekerja secara terpisah. Serendipitas, kemampuan untuk menemukan atau menciptakan pengetahuan atau solusi yang tidak diharapkan atau disengaja, terjadi ketika seseorang secara tak terduga menemukan sesuatu yang berguna saat sedang melakukan sesuatu yang berbeda. Nah, selanjutnya kita akan melihat apa itu perilaku kreatif dan apa saja tahapannya. Perilaku kreatif menurut Usman adalah kebiasaan dan pikiran yang dilatih dengan memperhatikan intuisi, menghidupkan imajinasi, dan mengungkapkan kemungkinan baru, membuat sudut pandang yang menakjubkan, dan membangkitkan ide yang menakjubkan. Sedangkan perilaku kreatif menurut Fadilah yaitu proses yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan alternatif jawaban melalui pengembangan suatu persoalan atau masalah. Wallace mengemukakan 4 tahap dari kreativitas, yaitu yang pertama adalah persiapan atau preparation, yaitu mengumpulkan informasi yang relevan untuk pemecahan masalah, seperti membaca, bertanya kepada guru, dan lain sebagainya. Yang kedua ada inkubasi atau incubation, yaitu melepaskan diri untuk sementara waktu dari suatu permasalahan dan memikirkannya di bawah alam sadar, seperti merenung dan lain-lain. Yang ketiga yaitu iluminasi atau illumination, yaitu mendapatkan ide atau gagasan yang muncul pada tahap inkubasi. Yang terakhir adalah verifikasi atau verification, yaitu menguji tahap atau memeriksa hasil jawaban. Kriteria individu kreatif yaitu motivasi tinggi, memiliki keyakinan yang tinggi, melakukan pertimbangan matang atas masalah yang menjadi fokusnya dalam berkreativitas, berpikir divergen, berani mengambil risiko, terus mengembangkan ilmu yang dimilikinya, dan berkomitmen tinggi untuk selalu berkarya. Bagian selanjutnya adalah IQ. IQ atau Intelligence Quotient atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kecerdasan intelektual merupakan pengukuran numerik yang digunakan untuk mengukur tingkat kecerdasan seseorang dalam berbagai aspek seperti pemecahan masalah, analisis, dan pemahaman. Referensi utama untuk mengukur IQ adalah tes IQ yang sering digunakan sebagai alat untuk menilai kemampuan kognitif seseorang.
Salah satu tes IQ yang paling terkenal adalah tes Wechsler Adult Intelligence Scale untuk orang dewasa dan Wechsler Intelligence Scale for Children untuk anak-anak. Ada juga tes-tes lain seperti Stanford Binet Intelligence Scales dan Raven's Progressive Matrices yang digunakan untuk mengukur IQ. Tes-tes ini dirancang untuk mengukur berbagai aspek kecerdasan seperti pengetahuan verbal, pemahaman visual, dan pemecahan masalah numerik. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 13. Jika ada kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk diri kami sendiri dan banyak orang pada khususnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.